Halo guys, balik lagi sama gua Lucky ID. Seperti biasa sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel Mimin selama ini, terima kasih banyak. Tidak bosan-bosan ya guys, Mimin mau ucapin terima kasih. Yang belum subscribe silahkan di subscribe, dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video dari channel ini. Terima kasih dan selamat menonton. Oke, kita lanjut saja bacain novel Martial Pack chapter 3522. Diceritakan meskipun ukurannya menyusut, itu tidak berarti kekuatannya telah melemah. Sebaliknya, itu adalah simbol kondensasi. Karakteristik roh suci yang asli juga telah berubah. Dan paku batu yang tumbuh di tubuhnya juga telah menghilang. Gumpalan batu itu seperti otot yang menonjol, dipenuhi dengan kekuatan ledakan, dan api jahat terlihat samar-samar melalui celah-celah di tubuhnya. Ki iblis yang mengelilingnya membumbung ke langit, mungkin karena baru saja menerobos, tapi Yangke bisa dengan jelas merasakan aura half saint dari tubuhnya. Ini adalah jenis kekuatan yang melampaui Raja Iblis dan alam kaisar. Tanpa membandingkan, Yangke tidak yakin apakah ada perbedaan antara perwujudan dan veteran half saint. Menggunakan divine sense-nya, Yangke memanggil perwujudannya kembali ke dunia kecil yang misterius dan membiarkannya solidasikan kultivasinya sebelum kembali untuk bertemu dengan Ying dan yang lainnya. Yangke tidak terburu-buru untuk bepergian mengendarai Windcaster. Dia memimpin sekelompok pembudidaya Demon Rage menuju Cloud Shadow City. Sudah hampir waktunya untuk tenggat waktu 1 tahun yang dia setujui untuk bertemu dengan Brickmon. Sekarang perwujudannya telah tenang. Sudah waktunya untuk pergi ke benua Phantom dan menemukan Yurumeng. Jika sesuatu terjadi pada bulan cerah, Yurumeng pasti akan menjadi orang pertama yang tahu, dan jika dia tetap di sisinya, dia akan dapat belajar tentang pergerakan benua Eternal Heaven kapan saja, memungkinkan dia untuk membuat rencana dengan cepat. Saat dia memberikan ini, dia tiba-tiba melihat seorang pembudidaya ras iblis bergegas dari kejauhan dengan ekspresi tergesa-gesa di wajahnya. Ketika dia melihat Yangke yang memimpin kelompok itu, dia tertegun sejenak sebelum menangkupkan tinjunya dan menyapa, "Salam Raja Agung, salam tuan-tuan." Yangke sedikit mengangguk dan menatapnya. "Ada apa?" Ras iblis hanyalah seorang komandan kepala iblis dan tampaknya telah terbang dari Cloud Shadow City. Jadi dia menangkupkan tinjunya dan menjawab, melaporkan pada Great King. "Menurut pengintai kami, berbagai benua di wilayah iblis segera memobilisasi pasukan mereka. Semua outside agung juga telah dikirim, sepertinya akan ada badai, tapi aku tidak tahu kenapa. Terakhir kali untuk mencari keberadaan Brickmon, Yangke telah mengirim sejumlah besar orang dari Cloud Shadow dan Blue Pain ke berbagai benua di wilayah iblis untuk menanyakan keberadaannya. Meskipun Brickmon ditemukan kemudian, mata-mata ini belum ditarik kembali dan malah terus-menerus mengirim pesan kembali ke Cloud Shadow City. Baru-baru ini dia telah menemukan sesuatu yang tidak biasa tentang benua lain, seolah-olah sesuatu yang besar akan terjadi. Jadi tentu saja dia segera melaporkannya." Mendengar ini, Lauke mengerutkan kening dan bertanya, "Apakah sesuatu terjadi di medan perang dunia 2 dunia?" Berbagai dunia semuanya mengerahkan pasukan mereka, dan sebagian besar Saint juga mengerahkan pasukan mereka. Ini jelas merupakan masalah penting, dan selain dari peristiwa tak terduga di medan perang 2 dunia, seharusnya tidak ada alasan lain bagi wilayah iblis untuk membuat langkah besar. Komandan kepala iblis menggelengkan kepalanya. Bawahan ini tidak tahu, tapi apa? Namun tujuan Half Saint tampaknya adalah benua Eternal Heaven, bukan medan perang 2 dunia. Benua Eternal Heaven, ekspresi Yangke berubah saat dia menurunkan tubuhnya sedikit dan menatap komandan kepala iblis di depannya. "Apakah kamu yakin itu benua Eternal Heaven?" Komandan kepala iblis merasa lemah dari tatapannya, jadi dia menelan ludahnya dan berkata, "Beginilah cara para pengintai melaporkan kembali. Dikatakan bahwa 1 juta tentara yang kuat dari beberapa benua telah ditempatkan di luar gerbang dunia dari benua Eternal Heaven. Tidak ada keraguan bahwa sesuatu telah terjadi pada benua Eternal Heaven. Jadi orang pertama yang diberikan Yangke adalah Brickmon. Dia benar-benar bisa melakukan apapun yang dia mau. Baru saja dia berencana pergi ke benua Phantom untuk menemukan Yurumeng. Brickmon terluka parah dan telah terperangkap di benua Eternal Heaven. Tidak hanya ada formasi besar di sana, tapi juga ada Demon Saint yang secara pribadi menjaganya. Ras iblis tidak ragu untuk mengoperasikan semua makhluk hidup di benua Eternal Heaven untuk mengaktifkan kekuatan formasi besar untuk menjaga Brickmon.